Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki R3 GX tahun 2017 facelift, transmisi automatic. Mobil ini pesanan Pak Lutfi dari Serang, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi di video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Yang namanya beli mobil bekas pasti butuh peremajaan, butuh rapi-rapi. Namanya juga mobil bekas dipakai, biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, ada saja. Jika Anda pesan mobil di kami, semuanya kami bisa bantu bereskan. Jadi Anda terima beres sampai mobil dikirim kepada pemesan. Jadi kami tidak lepas setelah inspeksi. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang dan untuk pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kiri utuh. List chrome-nya juga utuh. Tidak ada pecah parah untuk bumper depan ini. Chrome juga masih rata-rata baik. Bagian kiri juga tidak ada pecah parah. Jadi untuk bumper depan kondisinya baik. Fog lamp bagian kiri utuh. List chrome-nya juga utuh. Headlamp bagian kanan juga utuh. Tidak ada yang pecah. Mobil ini kilometernya 81.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada, tapi pas di 81.000, jadi waktunya ganti oli mesin. Hasil tesnya sih baik di 55,8%. Untuk ganti oli mesin berikut dengan filter 450.000 karena catatannya sudah tekor ya, jadi waktunya diganti. Kemudian untuk oli transmisi otomatis setiap 100.000, jadi nanti di kilometer 100.000 gantinya. Untuk minyak rem masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, jadi untuk minyak rem masih bagus. Dan untuk aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Hasil tesnya bagus. Baterai health di 92%. Jadi untuk aki layak dipakai. Kemudian mobil ini juga mesinnya kering sekali, tidak ada yang bocor. Cover valve ini kering. Kemudian gearbox atas kering. Dan untuk bagian bawahnya juga kering. Untuk packing dan seal tidak ada yang minta waktunya diganti. Semuanya masih kering. Ini untuk bagian bawah. Selas roda, kemudian karter, gearbox matic, semuanya kering. Suzuki R3 GX tahun 2017 facelift, mesinnya 1400 cc, 4 silinder VVT, tenaganya 92 PS, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 13 sampai 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 15 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus standar normal. Tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih sempurna. Tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada asap. Jadi untuk mesin masih bagus. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Untuk bagian kap mesin ini juga utuh. Belum pernah dibuka juga kap mesinnya. Apron, cross member depan,
bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras. Dan untuk kap mesin juga kondisinya baik. Dan catnya masih ori untuk bagian kap mesin. Saya akan ukur dengan alat coating thickness. Alat ukur ketebalan cat ya. 60,6 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velg juga masih ori. Tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk lecet sih wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Bisa mulus dicat ulang yang seperti ini. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak dipakai. Ketebalan juga masih di 5,45 mm. Jadi masih layak dipakai untuk bagian depan kiri. Kampas rem juga masih tebal. Nah ini kampas remnya di bawah, besinya di atas. Jadi untuk kampas rem layak dipakai, masih tebal. Kemudian untuk liner fender bagian kiri utuh, fender depan kiri kondisi catnya baik, hanya menguning ya, perlu disalon saja. Emblem VVT utuh. Dan untuk cat fender depan kiri 65,7 mikron. Jadi masih ori. Spion bagian kiri sedikit ada baret halus, bisa hilang di poles beberapa. Yang luka sih memang tidak bisa dipoles ya, jadi harus dicat ulang. Mika sen utuh. Dan untuk pilar-pilar ini sampai ke bagian atas catnya masih rata-rata ori, masih di bawah 100 mikron, masih ori. Antena utuh, kondisi bagian atas juga tidak ada pecah, tidak ada lecet. Jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021. Sama dengan depan, ketebalannya 8,04 mm. Jadi untuk ban belakang bagian kiri juga sama, layak dipakai. Belum ada yang expired. Dan untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet sih wajar ya, namanya juga mobil dipakai, bisa mulus dicat ulang. Kampas rem sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang kanan kiri masih bagus. Fender depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 163 mikron. Pernah dicat ulang satu kali untuk fender belakang kiri. Dan untuk pintu belakang kiri sama, kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 113 mikron, pernah dicat ulang sama satu kali, tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk karet balon bagian pintu belakang kiri utuh. Dan untuk semua pilar sudah kita cek adalah titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian untuk karet balon, karet pintu semuanya utuh, sealer pintu utuh. Pintu depan kiri sama, tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 89,2 mikron. Masih ada yang ori. Kemudian untuk karet balon bagian pintu depan kiri utuh. Dan untuk las titik pabrikan di pilar A ini juga utuh. Karet balonnya utuh, sealer pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kiri tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari pilar-pilarnya utuh, kemudian sealer pintunya juga utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik, emblem semuanya utuh. Kemudian high mount stop lamp
utuh. Dan untuk bagian bagasi belakang ini, ketebalan catnya saya akan ukur dengan alat coating thickness 124 mikron. Pernah dicat ulang juga sama 1 kali. Kemudian untuk bumper pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya baik, tidak ada pecah parah. Reflektor bagian kanan utuh, sensor mundur 2 titik utuh, kemudian reflektor bagian kiri utuh. Overall bumper belakang ini kondisi catnya baik ya, tidak ada pecah parah. Pegas bagasinya masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kiri utuh, bagian kanan juga utuh. Dan untuk dongkrak kunci roda, toolkit semuanya ada. Kemudian cover ini agak rusak ya, sepertinya ditaruh di luar kehujanan. Tapi saya lihat di marketplace ada yang jual, harganya di 350 ribuan. Banyak. Atau dibuatkan di tukang audio juga bisa dibuatkan karpet. Kemudian untuk ban serep, posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 6,77 mm. Untuk ban serep layak dipakai. Sealer bagian bagasi belakang ini utuh. Ada memang sedikit repair di bagian ini sealernya. Setengah jengkal lah, tapi naik ketebalan catnya tidak terlalu tinggi, hanya pernah mentok sepertinya. Dan ada repair di bagian ini, ke sini utuh. Dan untuk tabrakan keras tidak ada, karena untuk rear cross membernya itu masih utuh. Nah ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi untuk bagian belakang mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Untuk nyenggol-nyenggol lecet ya wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Jadi untuk tabrakan keras sih tidak ada, karena sealer kemudian rear cross member terutama itu utuh. Jika ada tabrakan keras pasti rear cross member juga repair, pasti penyok masuk ke dalam, misalnya tabrakan keras. Dan mobil ini kan untuk rear cross member masih utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata, hampir 8 mm. Jadi untuk ban belakang bagian kanan juga layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet sih ada sedikit, tapi untuk lecet halus sih bisa dipoles ya. Kampas rem yang saya jelaskan tadi, kanan kiri masih tebal. Kita sudah cek mulai dari parking brake dan remnya. Kemudian untuk fender belakang kanan, sedikit luka sih ada di bagian sela-sela pintu ya, tapi sedikit saja. Dan untuk ketebalan catnya masih ori, masih di bawah 100 mikron. Pintu belakang kanan kondisi catnya baik, hanya di sela-sela pintu sedikit saja. Masih ori juga sama, masih di bawah 100 mikron. Kemudian untuk karet balon bagian pintu belakang kanan utuh. Dan untuk las titik pabrikan di pilar juga utuh. Karet balon utuh, sealer pintu utuh. Dan untuk pintu bagian driver tidak ada pecah parah sama, dan catnya rata-rata masih ori 37,2 mikron. Dan untuk karet balon bagian pintu depan kanan sama utuh. Dan untuk las titik pabrikan di pilar A ini juga utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras ya. Dan untuk karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Spion bagian kanan kondisi catnya baik, mikasennya utuh. Fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVTi utuh. Dan untuk ketebalan catnya fender depan kanan sama,
masih ori di bawah 100 mikron. Ban depan bagian kanan produksi di tahun 2021. Ketebalan sama rata dengan depan kanan 6 mm. Jadi untuk ban semua layak dipakai. Belum ada yang expired dan ketebalan juga masih 6 sampai 8 mm. Itu termasuknya tebal banget. Jadi semua ban layak dipakai. Dan untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak ya. Untuk lecet sih ada. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Kemudian untuk kampas rem semuanya masih tebal. Kanan kiri depan, kanan kiri belakang, semuanya tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi mobil ini catnya rata-rata masih banyak yang ori. Hanya yang pernah dicat ulang itu bumper, kemudian pintu, ada beberapa sebelah kiri. Tapi kita sudah ukur dengan alat coating thickness, ketebalan masih baik, hanya naik cat 1 kali. Dan itu sangat wajar, namanya juga mobil bekas ya. Kemudian untuk lecet yang tidak bisa dipoles, itu di sela pintu, kemudian di bumper depan, dan di velg. Tidak banyak, paling sekitar 1 juta lah, 1 panel saja karena sedikit-sedikit saja. Yang lainnya baret halus, menguning, bisa dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil MPV, mobil besar, di tukang salon langganan saya sekitar 700.000. Dan mobil ini sudah kita saksikan semua, mulai dari depan, cross member, kemudian apron, bullhead, kemudian lagi silar, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, kemudian rear cross member, semuanya utuh, tidak ada repair. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian door trim, utuh, tidak ada yang pecah dan sangat bersih ya. Kemudian untuk power window-nya juga aktif. Dan untuk kaca film kondisinya baik. Kaca film bagian depan kiri utuh, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri utuh, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang utuh, kaca film bagian belakang kanan utuh, power window-nya aktif. Kemudian untuk electric power retract bagian kanan aktif, electric mirror-nya bagian kanan ini juga aktif. Power retract bagian kiri aktif, electric mirror-nya bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip semuanya utuh. Kemudian sun visor masih plastikan, utuh. Lampu kabin aktif, spion tengah kondisinya baik. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Kemudian untuk joknya disarung. Sarung joknya bagian penumpang depan kondisinya baik. Ada yang sedikit sobek itu di bagian driver. Nah, di bagian ini ya. Tapi ini sih hanya sarung. Artinya jika pemesan ingin memakai yang orinya, di dalamnya itu ada. Nah, ini originalnya. Tinggal di salon saja paling. Karpet lantainya juga masih ori. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Nah ini ya, marker pabrikan di kepala-kepala bautnya juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas kelistrikan mobil ini bagus. Kilometernya 81.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih bagus banget. Kulit jeruk, kemudian kencang. Chrome emblem ini juga Suzuki masih baik. Pedal rem dan gas ini juga kondisinya baik. Mobil ini tidak ada buku servis, tidak ada buku manual booknya. Jadi untuk mobil yang tidak ada buku servisnya,
Paling untuk inspeksinya itu kita lihatnya dari ciri-ciri. Dan pasti ada ciri-cirinya jika mobil memang pernah diputar-putar kilometernya. Mulai dari setir, biasanya jika sudah 100.000 lebih saja, biasanya kulit jeruknya sudah tidak ada, sudah botak. Artinya setirnya rusak lah. Pedal rem dan gas juga biasanya habis. Dan mobil ini kita bisa saksikan langsung tidak ada ciri-ciri kilometer diputar. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya ini, ganti oli mesin berikutnya di 81.000. Jadi tekor ya, waktunya ganti oli. Oli mesin saja 450.000 yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini ada sedikit memang bekas baret wiper. Nah ini ya, jika di kamera memang tidak terlalu kelihatan, harus melihat langsung. Yang sedikit seperti ini kita akan jelaskan karena pengecekan kita detail ya. Dan untuk lecet bekas karet wiper itu bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca. Biayanya 400.000, bisa hilang 100%. Kemudian untuk wipernya aktif, airnya juga hidup dan ngipasnya juga masih detail. Kemudian untuk karet wiper bagian belakang aktif, airnya juga hidup dan ngipasnya masih detail. Untuk dashboard juga semuanya kondisinya baik, ventilasi AC utuh, tidak ada pudar, ventilasi AC bagian kiri utuh, cup holder utuh, laci juga kondisinya baik, ventilasi AC bagian tengah utuh, dan untuk lampu semuanya aktif. Head unit masih bawaannya aktif, dan untuk audio steering switchnya juga masih aktif. Ini volume naik turun aktif. Ini untuk mengganti channel semuanya masih aktif, berfungsi dengan baik. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 33 derajat Celcius ya, saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900, jika dapat di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,0 derajat Celcius. Jadi jelas ya, untuk mobil ini AC-nya dingin. AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan. Kemudian di paling bawah sini ada soket lighter, ada USB slot untuk head unit, ada tempat penyimpanan bisa dijadikan cup holder, dan ini untuk tuas transmisi otomatisnya. Girati 4 speed konvensional, sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya masih normal. Plastik-plastik dari barunya juga masih ada. Dan untuk kampas rem bagian belakang itu pengecekannya dari parking brake ini ya. Jika sudah tinggi ke belakang itu sudah rata-rata kampas rem bagian belakangnya sudah habis. Kemudian kita akan lanjut ke bagian belakang. Door trim bagian belakang kanan bersih banget ya dan utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Door trim bagian belakang kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini juga utuh. Ventilasi AC bagian tengah juga utuh, AC-nya juga dingin. Langsung dapat di 26 derajat Celcius. AC belakang juga dingin. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 3.200.000. Kemudian untuk faktur masih disimpan dan masih tangan pertama mobil ini. Jadi jika tidak ada buku servisnya juga, jika masih tangan pertama, itu biasanya masih terawat, masih satu nama dan jarang diputar-putar kilometernya. Nomor rangkaian dan mesin sudah kita cek semuanya sesuai. Keaslian surat-surat juga sudah kita cek semua. Dan mobil ini STNK sebaliknya itu fotokopi. Jadi sepertinya STNK-nya hilang.
Kemudian masih tetap diperpanjang tanpa diurus STNK hilang. Karena untuk notis terbaru ini bisa keluar tanpa menunjukkan STNK ya jika bayarnya di Wiro Jasa. Jadi paling kita ngurusnya itu laporannya STNK-nya hilang. Prosesnya di 1,3 juta. Kemudian pajaknya bulan 5 2024 mepet, sekalian sudah saya jelaskan kepada pemesan, sekalian bayar pajak saja itu di 4,7 juta lah, berikut dengan pengurusan STNK hilang. Kemudian untuk jok bagian baris kedua juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok baris ketiga utuh, sarungnya juga masih baik, trim bagian kanan utuh, trim bagian kiri utuh, kemudian plafon bagian baris ketiga juga utuh, semua hand grip utuh. Interiornya mobil ini rapi, hanya perlu nyalon saja ya. Untuk nyalon yang saya jelaskan tadi, eksterior kemudian interior sudah total. Jenis mobil seperti ini nyalon 700.000. Kemudian mobil ini kunci dapat 2, masih ori, terintegrasi dengan remote-nya juga masih aktif. Mobil ini untuk kaki-kaki juga tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, mau umurnya baru 5 tahun, namanya juga mobil bekas dipakai. Yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi mobilnya dipakai. Taksi online juga bisa terjadi, akhirnya kilometernya tinggi. Namanya juga mobil bekas dipakai, kita harus hati-hati mencari mobil bekas. Apalagi kita terima jasa pesanan mobil bekas, kita akan carikan mobilnya yang benar-benar layak dibeli. Mobil ini pembelian di 138 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini berikut dengan jasa totalnya di 151.250.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Suzuki R3 GX 2017 facelift, dana aman 145 juta sampai 155 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya, untuk permajaan unitnya. Kemudian berikut dengan jasa. Dana tersebut itu estimasi ya, jika memang rezeki dapat unitnya harganya murah, perbaikannya misalnya tidak banyak, ya mungkin 140 ke bawah juga bisa terjadi. Karena kita transparan, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Anda bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kemudian misalnya unitnya dari kami, pada waktu transaksi seperti biasa kita akan persilahkan nego kepada penjual. Jadi Anda juga bisa menentukan sendiri budgetnya. Tergantung rezeki, Anda bisa nawar dapat murah. Misalnya lagi rezeki unitnya PR-nya sedikit, bisa saja 135 juta sudah total berikut dengan semuanya. Jadi dana yang saya ajukan kepada Anda itu estimasi. Jika memang ada dana sisa, ya kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, mobilnya apa, silakan Anda bertanya di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, pertama silakan Anda book up, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list. Karena untuk masuk pesanan kita ada jadwalnya. Jadi pertama silakan Anda waiting list, jika ada slot masih tersedia langsung kita bisa masukkan Anda di list pesanan.
Detailnya silakan Anda WhatsApp. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.